yang doa bahasa Indonesia. Ada 10 print Allah, ada buat husband makan. Nah, ini salib Yerusalem, 5 salib. So satu yang besar melambangkan Old Kota Yerusalem, empat salib kecil melambangkan empat Injil. So you can wear this as a salib, simsalabim, empat penjuru dunia. Ini bisa dibuat. Wih, simsalabim. Okay, so ada salib emas asli, brilliant asli, ada also mas putih, mas kuning, mas Jawa, mas Joko also. عمل تمام توضع المكان عمل تمام مع بعض مع بعض واحد في غد واحد قدام واحد ورا لانه قاعدين برا الشباب بس خلينا نطلع مع بعض نشتغل لا هم الاثنين ما سوا ماشيين هلا شوي Ya, di sini lokasi tempat kejadian ketika bersama ini ada orang banyak yang mungkinnya dari Yerusalem menuju ke atas Bukit Zaitun. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada batu tempat pijakan terakhir dari Tuhan Yesus, di mana sebenarnya pijakan ini batunya cukup besar dan sebagiannya itu ada di dalam Al-Aqsa. Mungkin dari wilayah ini mereka memotongnya dan membawanya ke Al-Aqsa. Nah, di sini ketika abad kelima atau awal abad kelima ada seorang wanita Romawi yang kaya itu namanya Pomenia. Nah, dia membangun sebuah gereja yang besar itu dari era Bizantium di awal abad kelima. Jadi saat Bapak Ibu keluar bisa melihat tembok yang besar. Ini adalah sisa-sisa dari gereja tersebut yang dia bangun. Nah, ketika dia bangun gereja tersebut tidak memiliki atap. Begitu. Yang menerima harta daerahnya untuk berdoa Bapak kami, nanti setelah kita berdoa Bapak kami bersama-sama kita kasih waktu untuk mencari. Kalau toilet di sebelah kanan silakan. Selama ada bintil-bintil sama bandul-bandul pakai rok. Jadi dulu ini adalah goa yang sudah terkena gempa dan akhirnya roboh dan dicoba untuk dibuat kembali. Jadi dulu goa yang dipercaya tempat di mana Tuhan Yesus dulu di tempat ini, lalu mengajarkan murid-muridnya di tempat ini, berkumpul dengan murid-muridnya biasa di dalam goa. Karena ya seperti saya bilang, di zaman dulu itu belum ada, apalagi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, orang-orang pengikut Yesus, murid-muridnya tidak akan membuat yang namanya perkumpulan di tempat umum. Mereka biasanya Konteksnya ada di ayat selanjutnya, tapi saya ingin Bapak Ibu membaca secara lengkap. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai ayat ke-13. Mari sama-sama kita persiapkan. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Kau nggak ada yang ngomong? Di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kalau Anda lihat baca ayat 14-15, sebenarnya doa Bapa kami ini mencakup kehidupan penuh dengan kasih tanpa syarat. Karena itulah ditulis oleh Matius bahwa my purpose remains the art of losing myself in bringing you praise everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all faith. My heart and my soul. Zakaria dan Malaki atau Malaki, pasti Malaki. Nah, kita akan jalan yang namanya jalan Minggu Palma, di mana ketika Tuhan Yesus dari kota yang namanya Betania mau masuk ke kota tua Yerusalem, yang arah-arah melalui jalur ini. Ya, jadi kalau mau nyanyi Yerusalem, Yerusalem, kalau mau sambil nyanyi ke bawah tidak apa-apa. Yuk, mari. 1, 2, 3. Nggak ada yang buka suara. Solo asli lo. Nah, baik Bapak Ibu, saya mau menunjukkan ini. Ini pete ya. Pohonnya yang ini namanya pohon kerop. Kerop itu kalau mungkin bisa diambil kerop sekarang dan lain sebagainya. Kalau dahulu bangsa Romawi mengukur berat karat pakai begini dari pohon ini yang namanya pohon kerop, dan buah ini juga yang menurut para sejarawan ini adalah buah yang dimakan oleh Yohanes Pembaptis, buah belalang. Belalang itu yang ini. Namun, Pikir belalak beneran. nah, kalau seandainya ada yang bilang belalang beneran, itu tidak salah. Kalau ada yang bilang belalang buah dari ete, juga tidak salah. Kenapa? Karena di dalam Alkitab itu tidak ditunjukkan atau tidak diberitahukan bahwa spesifiknya itu belalang apa. Karena hewan belalang Sama ini. itu adalah kosher, halal, bisa dimakan. Jadi orang-orang Yahudi biasanya pergi ke gurun, ada badai belalang, mereka kumpul, mereka simpan, mereka makan belalang. Jadi ini yang namanya pohon kerop. Ini adalah pohon mahkota duri yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Kalau saat ini kalau Bapak Ibu lihat memang pendek, tapi kalau sudah kering dia keras dan kemudian bisa panjang lagi baru dililit banyak baru menjadi. Nggak patah, kalau sudah kering dia keras, tajam kayak paku. Lebih keras daripada paku. dia lenturnya kayak rotan, Pak. Ya, kalau sudah kering, Durinya. benar kering. Kalau masih mentah masih loyo. Ada replikanya nanti. Ada replikanya. Siap. Dan replika asli nanti dijual. Tadi ya. Ya, yang di luar itu gereja. Nah, gereja yang di sana, Makam Kudus namanya, itu sudah dibangun awal mulanya itu di tahun 300. Sebelah kanan dari jalan. Dikit aja. Makam Kudus. Ya, kalau yang Kristen ada di luar dari sana. Nah, kalau Bapak Ibu ini adalah tembok.
Ya, kota tua Yerusalem. Di sini ada map, ada yang bisa lihat map. Kelihatan. Apa? Ini ada map, ini tembok. Nah, ini di dalam tembok itu kota 500 tahun yang lalu. Kemudian di dalam kota ada juga tembok ini yang namanya tembok dari pelataran Bait Allah. Jadi di dalam kota ada juga tembok. Nah, tembok yang ada di sini yang saya tunjukkan di tangan saya, ini ada bagian dari tembok yang dibangun oleh Raja Herodes yang Agung, yaitu sekitar 19 tahun sebelum Masehi. Raja Herodes pernah membesar dan memperindah Bait Suci. Ya, di mana Bait Suci waktu dibahas saya bilang Bait Suci itu ada letaknya di mana? Ketika dibangun oleh Raja Salomo, yang ada kubah emas. Di bawah kubah emas itu ada sebuah batu, itu adalah bisa dikatakan batu dari pusat bumi. Ini bumi dibuat itu dari neste jardim, jardim da Figueira, Jesus retirou esse povo Figueira. gas. Gas itu artinya pemerasan. Dan kata semen. Semen itu artinya minyak. Kalau biasanya dalam bahasa Ibrani atau Arabik, ada yang buat laki-laki, ada yang buat perempuan, ataupun ada yang single atau ada yang plural. Nah, kalau plural itu biasanya ditambahkan i, ditambahkan i. Jadi semen jadi semeni, atau kalau digabung dia semani. Nah, dari kata itulah tempat ini didapatkan di Taman Getsemani. Tamannya berupa apa? Taman dari kebun zaitun, bukan taman berbunga-bunga pada saat itu ya. Makanya di atas kebun zaitun banyak pohon zaitun pada masanya, sekarang sudah tidak ada. Nah, di sebelah kanan sana ada taman bagian dari Taman Getsemani yang sudah ada pohonnya pun dari 2000 tahun yang lalu sebagai saksi mata di mana ada peristiwa yang terjadi di sini. Jadi setelah dari sini Bapak Ibu masuk ke dalam berdoa, lalu foto-foto di depan pohon yang namanya pohon zaitun yang sudah 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu itu bagian bawahnya, tapi bagian atasnya itu baru mencapai 900 tahun. Ya, karena pohonnya ditebang lalu digunakan oleh orang Crusader untuk masuk dalam kota
تعال شوية شمس محلي ايش؟ menampakkan diri kepada mereka untuk memberitahu mereka tentang kabar baik. Gembala jangan pergilah ke kota Daud sementara akan menemukan bayi di palungan. Yesus Kristus telah lahir di kota Betlehem. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 18. Peristiwa dicetak di Injil Lukas. Baru jumlah besar malaikat turun dari surga, mereka doa nyanyi menaikkan kabar baik. Baru para gembala ikut bintang dari sini. Ini buatan manusia. Okay. Ini buatan tangan, bukan ini ya. Okay. Hari ini saudara ikut saya, bukan bintang. Mereka ikut bintang dari sini sampai tempat kelahiran Yesus Kristus. Jadi jalan dari sini sampai tempat kelahiran Yesus adalah 2 kilometer. Gua ini dipakai untuk apa? Agar atau sebagai kandang domba. Mereka, maksud saya, domba-dombanya tidur di dalam. Para gembala tidur di luar. Kalau panas di sini sejuk, di musim panas di dalam sejuk, merasa sejuk, tidak ada AC. Kalau dingin, di musim dingin di dasar laut lebih hangat karena ini batu kapur, batu alami. Dan gua ini gua yang alami. Ya, kenal namanya Antoni Barnutsa. Sudah. Jadi Antoni Barnutsa merancang beberapa gereja Sabda Bahagia. Ingat yang kemarin Segala bangsa yang sudah kita ya. Tadi sudah ya. Gereja di Kana. Dia merancang banyak gereja. Mengingatkan para gembala jaga domba-dombanya ketika mereka duduk di tenda. Kapel malaikat atau kapel para gembala dibangun pada tahun 1954 Masehi. Kita sekarang akan masuk ke dalam akustiknya bagus sekali, bisa nyanyi di dalam. Ada lukisan-lukisan, mudah bisa mengerti. Kita masuk pelan-pelan. Bang Rahel mau ceritakan lukisan baru nyanyi dulu. Kita lihat lukisan baru nyanyi. Foto.
Di dalam. Ya, kalau ada orang meninggal di dalam dia akan Awas kepala sering kena sakit. Tampak biasa begitu kena terasa. Sakitnya sampai ke hati Bapak Ibu. Tuh. Malu ya? Malu. Saya pikir jam 6. Jadi kita di sini untuk melihat gereja dan besok untuk masuk ke tempat. untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan Yusuf. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka Ayo Bapak Ibu satu-satu ya. Ya duduk lihat sini Pak.
Just 1 second, please. Oh yeah, sure. Good morning to everybody. Dulu ada namanya benteng, di mana biasanya para orang kembali akan berada di sini. Maka sampai takut dengan kerajaan. Saya akan bersampaikan di sini ada halaman yang luas, di mana tujuannya ambil bahwa dari namanya Gideon saat ini di rumah dan juga rumah besar Kayapan dibawa ke tempat ini lalu diadili di sini. Yang mengadili itu siapa? Benarnya pada saat itu ada yang namanya Raja Andreas. Ibu Yesus itu ada yang namanya seorang jenderal namanya Charles Gordon. Dia adalah seorang jenderal dari Inggris yang lagi berlibur di sini dan dia menemukan yang namanya Golgotha. Dia yang mana digunakan oleh Protestan. Sedangkan yang Katolik dan bisa dikatakan Gereja Timur dan juga Katolik Roma itu ada di dalam kota tua Yerusalem. Karena zaman itu tidak boleh ada kebun di dalam kota. Oke, sekarang kita mau Via Dolorosa bagian Katolik di sini. Nah, tempat ini sudah ada di dalam kota saat ini. Seharusnya tidak boleh di dalam kota. Itu yang membuat Charles Gordon untuk mencari lagi tempat lain. Akhirnya dia menemukan memang ada di luar tembok. Namun di luar tembok eranya siapa? Kapan? Kalau dia temukan itu di eranya yang namanya Ottoman. Nah, kalau Bapak Ibu punya map kemarin atau tadi kita masuk di dalam kota tua Yerusalem, itu temboknya berbeda. Ini tembok ketika zaman Herodes atau Basuci yang kedua seperti ini. Dulu sangat besar. Yang ini jangan dilihat ya. Ini jangan dilihat. Ini cucunya Herodes. Kita buang dulu. Jadi ketika zaman Raja Herodes yang ini. Oke, semuanya termasuk di Basuci ini malah sudah dikasih bagus, besar, kemudian diperindah. Raja Herodes membangun bait suci yang ada di sini. Nah, ini pelataran bait Allah sampai sekarang pun masih ada. Kita sekarang ini yang namanya Benteng Antoni atau Antonia. Kita ada berada di sini. Dan pool Bethesda ada di bawah. Iya, untuk yang kedua itu. Iya, dia adalah Indonesia. Indonesia. Yang mana pemberhentian ketiga Tuhan Yesus jatuh yang pertama kali, yang kemudian tapi karena ini dibangun gereja dan jalan juga dibuka, ini bertanda di sebelah kita akan melanjutkan perjalanan ke bagian ke 5, di mana kita akan berpisah. Oke, kemudian untuk sementara menuju ke tempat ini atau ke Bait Suci, yaitu Hari Raya Paskah pada saat itu kan. Kemudian hari raya apa lagi? Shavuot sebentar lagi, yaitu hari Pentakosta bagi kita. Kemudian hari yang namanya Sukkot, itu 3 hari raya biasanya bagi orang Yahudi, mereka akan mengunjungi Bait Suci. Yaitu wanita yang bisa dikatakan yang dalam pendarahan
dan disebutkan oleh Yesus. Ada beberapa yang mengatakan demikian, karena di dalam Alkitab tidak disebutkan namanya, walaupun di orang-orang sering menyebutnya Veronica. Sebenarnya Veronica itu ada kata Yunani yang vera, itu artinya asli, dan kata icon. Icon itu adalah gambar. Kalau kita di Indonesia bisa bilang ikon-ikon itu gambar, icon. Jadi gambar asli Tuhan Yesus. Makanya wajah-wajah Tuhan Yesus yang kita dapatkan itu dari sarung tangan tersebut yang dipakai mengusap wajah Yesus oleh Veronica. Oke, silakan Pak Henry. Yuk, kita sudah di sini. Yang kapal ini boleh dipercaya. Oke, sambil berpisah sambil bilang selamat berziarah saudara. Selamat berziarah saudara. Oke, yuk mari. Oke. Suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Ya. Thank you very much. Welcome. So that verse tells us where Jesus was crucified, there is a garden. Yep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Another 4 people. 4 people. 1, 2, 3, 4. Okay. Please. And then next time. Go right in, please. Go right along inside the tomb so everyone can get in. Thank you. Please. Yeah. This is where the Rolling Stone. Tudo bonitinho e tal. Então, gente, olha. Peraí. Di tempat goa di mana Yesus diletakkan. Tidak. Ini dimaksud dengan dekat itu, dekat Yerusalem tuh.
Ya ribut itu pasti. Karena mereka tidak ada pengalaman. Kami hadir di tengah Anda, menjadi mitra, memenuhi kebutuhan Anda dengan pelayanan, inovasi yang lebih baik untuk kemajuan bersama, integritas yang tertinggi. Itulah budaya kami. Alfamart majulah, Alfamart bangkitlah, Alfamart kebanggaanku. Alfamart majulah, Alfamart bangkitlah, Alfamart semangat. Menjadi jaringan distribusi retail terkemuka, dimiliki masyarakat luas, membangun bangsa, inovasi yang lebih baik untuk kemajuan bersama, integritas yang tertinggi. Itulah budaya kami. Alfamart majulah, Alfamart bangkitlah, Alfamart kebanggaanku. Alfamart majulah, Alfamart bangkitlah, Alfamart semangat. Alfamart majulah, Alfamart bangkitlah, Alfamart semangat. Toko di tanah negeriku, tersebar luas semua geraimu. Alfamidiku kembangkan maju, membangun masa depan bangsaku, memberikan pelayanan yang terbaik, menjadi jawaban kebutuhan pelanggan. Alfamidiku teruslah maju, membangun Indonesiaku dengan integritas yang tinggi, inovasi untuk kemajuan yang lebih baik. Jaga kualitas, produktivitas untuk kepuasan pelanggan. Tegakkan etika bisnis yang tertinggi, tumbuhkan jiwa wira swasta dan kemitraan. Alfamidiku maju bersama, membangun Indonesiaku. Alfamidiku teruslah maju, semoga jaya selalu. Like the 5 in the morning. It was different times of work. And then when I came for my time, they gave us pizza and different food, you know, to say thanks. $1 roses. $1 saudara. Kita sambil diuning ngetek. Ini loteng upper room namanya, ruang atas. Kita akan masuk bersama-sama ke dalam. Kita Abuna ada nggak sama kita? Ini Ada Abuna. Indonesia. Indonesia. Oh, ada berdoa nggak di sini? Kita masuk aja lewat. Kita lewat aja ya. No pray. Kita pray nanti pas kita datang. Wow. Indonesia.
Oke nih Pak. Sini Pak, saya fotoin depan sini pas di gerbang nih. Satu-satu. Ya, 1, 2. Nah, un guerrero, un carismático, todo lo querían, a diferencia de Saúl, que a Saúl no lo quería porque Saúl era muy temperamental. Udah subuh. DJ dia. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang ada di tempat yang namanya rumah dan juga istana dari Imam Besar Caiaphas. Tadi kita sudah di atas di perjamuan terakhir ketika Tuhan Yesus diatur bersama murid-muridnya dan kemudian mereka mau menuju ke Getsemani. Sebelum menuju ke Getsemani, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa di antara kalian ada yang imannya terguncang. Lalu Petrus bilang, aku tidak, sekalipun mereka imannya terguncang. Lalu Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Ya. Itu peristiwanya terjadi di atas ketika Tuhan Yesus mengatakan hal demikian. Namun ayam berkokok itu terjadinya di sini. Jadi ketika Tuhan Yesus ditangkap di tangan Getsemani, lalu dibawa ke rumah Imam Besar Caiaphas, lalu ada Petrus. Dari belakang dia mengikuti Yesus pelan-pelan. Kemudian Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam penjara. Di luar ada seorang wanita lagi bertanya kepada Petrus bahwa bukannya kamu salah satu orang dari Galilea itu. Lalu Petrus bilang, bukan aku. Setelah ditanya 3 kali, tiba-tiba ayam berkokok. Nah, jadi peristiwa ayam berkokok itu terjadi di tempat ini.
kita akan masuk ke bawah. Di bawah ada 2 penjara, yang mana biasanya orang-orang petinggi dari Romawi atau imam besar pasti di bawah rumahnya itu ada yang namanya penjara. Ya, penjara mungkin buat orang-orang jahat. dalam kegelapan, dalam kebaikan, aku terbakarlah kamu dan segala kesalahan bakti kau tinggikan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kebencian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar. Mataku meranakan kesesalan. Aku telah berseru kepadamu dengan sepanjang hari. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Rasakan arwahku itu bersyukur kepadamu. Dapatkah kasihmu dibentukkan dalam kubur dan kesetiaanmu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah kerajaan-kerajaanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala rupa? Tetapi aku ini yang berharap kepadamu, aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi aku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku tidak sudah menjadi kepadamu sejak kecil. Aku telah menanggung kemuliaan daripadamu. Aku putus asa, kehangatan bukanmu menimpa aku, kedahsyatanmu memegangkan aku, mengelilingi aku seperti air. Tarik apa ya, Bes? Tante dari tantenya. Tante tarik. Napos sa ina, exhale. Apa komentar Chris? Jadi rumah dari Yohanes Pembaptis, dari Zakaria itu ada 2 di sini, En Karem namanya. Itu adalah sumber mata air, dan Kerem itu artinya menanggung. Nah, di bawah sana kalau dari sini bisa kelihatan ada rumah putri dunia daripada Zakaria. Dari sana tempat Yohanes Pembaptis dilahirkan. Tapi di sini rumah musim panas ketika Elizabeth dan Zakaria lagi berada di sini. Maria dan Yusuf dari Nazaret datang sini berkunjung. Nah, ketika berkunjung di bawah sana, air minum atau sumber mata air di bawah adalah sumber air yang diminum oleh Maria sebelum sampai ke sini. Ketika datang ke sini, yang di dalam Yohanes yang dikatakan bahwa ketika datang ke sini, anak yang ada di dalam kandungan Elizabeth itu mulai berbincang, ya, dan kemudian ibunya mengatakan bahwa siapakah aku ini sampai seorang ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Nah,
Nah, di sana Bapak Ibu bisa lihat ada plat-plat itu yang namanya Magnificent. Itu adalah pujian dari Elizabeth, yang mana kita ke sana biar Bapak Ibu bisa lihat. Intarem dari apa Pak? Itu lo beda. Cerita lo beda. Udah nggak ada naik-naik lagi, ayo. Kepada Ibu atau Elizabeth Halo, brother. bersembunyi di balik batu Vival. dan kemudian juga diberikan mata air untuk mereka minum dan tinggal di sana untuk beberapa waktu sampai anak-anak bayi jadi 2 tahun jadi hijab lagi. Iya. Jadi istilahnya pada saat itu Yesus menuju ke Mesir, tapi di sini mereka tidak kemana-mana, artinya bersembunyi di balik batu, dan di balik batu itu terdapat mata air yang dibawa oleh tadi ini malaikat yang memberikan supaya berair. Tepat di mana yang tempat itu disembunyikan? Ya, di balik batu. Nah, ini masih dari era Nabi diberikan oleh sahabat ada pagarnya, kita cuma dari sini. Pertanyaan, gereja-gereja zaman Bizantium kenapa menghadap timur semua? Pak Bos, saya di bawah ya. Gak apa-apa. Thank you.
insegna, lasci coscienza di sapere. Na dor está junto a esperança, todo o graça, na jeito, sai esse mundo. E de então, Deus ama a igreja, tudo que Baitul Maqdis. Apa namanya harian, bukan sholat berjamaah. Lima waktu saja. Ya, karena di sini tempatnya diturunkan sholat lima waktu. Yang berjamaah di sini. Di sini. Jadi Nabi Muhammad ke sini dulu, baru kemudian Nabi Muhammad memimpin namanya Yesus, Musa dan Abraham di dalam sini. Baru setelah itu Nabi Muhammad lainnya dan turun dari tempat ini menurut tradisi mereka. Tadi saya sudah cerita sebelum ada masalah, saya kasih waktu Bapak Ibu foto, kemudian nanti kumpul di yang sebelah ini Dome of the Chain namanya, yang kecil. Yang abu-abu itu. Yang abu-abu. Iya, kita foto juga nih. Foto di sini. Naik tangga boleh. Boleh di atas. Yang penting jam 7.30 sudah kumpul sana, nanti Gimana tadi janjiannya? Karena semua orang bilang ada di sana, ada di sini, ada di situ. Ya, semua bilang hanya God know. Kalau ada yang bilang kasih tahu, saya coba cari tahu. Bukan naik haji ya, namanya mereka sebagai kiblat pertama, sebelum memindahkan ke Mekah. Jadi kalau pulang ya udah nanti saya kasih sertifikat. Oh serius, saya kapan? Hah? Dipindahkannya apa? Dipindahkannya itu setelah Omar dia sudah meninggal. Karena Omar pertama kali datang ke sini dan dia cara menemukan tempat ini unik. Omar ketika dia habis dari gereja makan tulis kemarin yang pergi, dia ada keping koin, dia melemparkan di tempat ini. Karena ketika setelah dihancurkan oleh yang namanya Persian, kayak tempat sampah, banyak puing, banyak sampah. Omar datang, dia melemparkan koin.
Biasa ya, kami di abad ke-7, 614 itu abad ke-7. Nah, sumber airnya ini tidak ada mata air. Air yang biasanya dari bukit-bukit akan mengalir dan masuk ke dalam tempat ini. Itu sumber air tersebut. Nah, selain dari kolam Bethesda, ada 2 kolamnya, satu sebelah selatan, satu di sebelah utara. Nah, kolam yang satu itu buat pembersihan domba, makanya disebut sebagai kolam domba. Jadi selain kolam Bethesda atau kolam penyembuhan, disebut juga kolam domba. Kenapa? Tadi kita keluar dari sajangan, tidak jauh tempat bait Allah, biasanya orang-orang Yahudi mereka sebelum membawa kurban domba ke bait suci, mereka akan membersihkannya di sini, makanya disebut sebagai kolam domba. Karena di sini ada kolam domba, ini ada gerbang sebagai domba. Yohanes ya, dari kolam ini dan pembersihan. Nah, di sini seperti dikatakan di dalam Yohanes, tiap-tiap kali ada malaikat yang akan berada di atas kolam tersebut, airnya akan beriak atau berombak ya. Nah, itu supaya kita bisa tahu bahwa wah, ada malaikat di atasnya. Nah, barang siapa yang menyentuhnya duluan, dia akan sembuh dari berbagai penyakit. Nah, di sini peristiwa di hari raya Sabat, Yesus pernah datang ke sini. Lalu dia menemukan orang yang lumpuh, di mana dia disuruh mengangkat tilam. Dan ketika mengangkat tilam itu tidak namanya pekerjaan bagi orang-orang Yahudi. Ya, makanya dari sini salah satu kenapa orang-orang Yahudi berdiri dengan Yesus, pertama di Bait Suci, kemudian di Nazaret, kemudian apalagi meninggal balik. Kota tua kita jalan besok ya. Kita menikmati pengalaman yang baru lagi. Hanya ada sama Nazaret. Wah. Dan hanya melalui Tuhan yang ada di dalam Pak Christian. Karena saya belum pernah naik ke atas bumbungan benteng. Hanya melalui Nazaret, jujur benar, sektor lain nggak ngasih itu.
Dan lokal guide belum untuk yang ngomongi masalah mempelajari kita Holy Land gereja yang satu proses dia mengajarkan ya Holy Land itu kitab sejarah dari kitab suci. Nah dari situ kita udah ada gambaran kebayang, tapi kan belum tahu lokasinya, daerahnya sini ya. Itu yang kedua yang saya merasa terkesan setiap masuk tempat ibadah gereja, saya merasa terkesan, merasa harus banyak memberikan kasih terhadap sesama dan banyak saling bantu antar sesama. Ada bukit-bukit ini kadang kalau kita gali ada fosil-fosil ikan yang mana dulu hidup banyak hewan di dalam lautan yang disebut sebagai danau lisan. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu ada melihat yang namanya Laut Mati dan juga pegunungan, di mana pegunungan tersebut masuk di wilayah Yordania. Jadi perbatasan antara Israel dengan Yordania, yaitu Sungai Yordan dan juga Laut Mati. Ya, Laut Mati ini tengah-tengahnya adalah perbatasan. Jadi sisi Yordania juga kalau mereka mau menikmati Laut Mati bisa. Sisi Israel juga bisa. Dan tadi kemudian juga kita lihat ada pohon-pohon seperti pohon kelapa, nah itu pohon kurma. Kita sudah di bawah permukaan air laut, ya, yaitu 400 meter. Di semakin ke bawah semakin panas. Di luar nanti ini akan sangat panas sekali. Kemudian tidak lama lagi kita A new morning is rising on our community, Biyachad. We came here to the edge of the country facing the Dead Sea from Jerusalem to Galilee and the plains. We abandoned families, friends, and work to come to the place where we can purify ourselves and properly prepare for the final war. Every Jew who came along did so to get close to the right way and to stay away from the sons of darkness, evil people. Among them you will even find ini adalah orang-orang yang akan hidup dari Yerusalem, seperti orang-orang yang namanya orang-orang Yahudi yang enggak seperti Farisi, kemudian Sadoki. Nah, mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang mana menurut mereka orang-orang yang menguasai Yerusalem pada saat itu sekitar tahun 145 ada peperangan yang mana sudah banyak berubah. Sebenarnya bukan banyak berubah, ya itu hanya berubah cuman penerjemahannya saja, ya kan. Aslinya ada di sini, bisa suruh dia sendiri terjemahan kalau dia mau, ya kan. Kalau mungkin saudara kita mereka memakai bahasa Arab dan itu pun juga mungkin tidak dia diterjemahkan, tapi artinya juga masing-masing pasti beda-beda. Sama seperti Alkitab kita juga, itu hanya berbeda di penerjemahannya saja, bukan berarti ya, kita sudah diubah-ubah, tidak. Aslinya ada sampai saat ini. Kemudian ini adalah kolam di mana yang disebut sebagai mikveh, ritual bath, tempat penyucian, di mana orang-orang Yahudi ketika mereka mau melakukan sekali potongan-potongan yang mereka temukan di sini, walaupun ada yang sama. Karena ketika mereka menulis yang namanya Alkitab, dengan Alkitab Torah, ya, perjanjian lama, cerita atau apapun,
kalau ada salah satu sedikit saja huruf atau kata, langsung dia ganti. Padahal kertasnya kan panjang juga begini. Kalau kita sudah sampai di bawah sini, dari atas ini kan, yang di sebelah sini salah, langsung ganti. Tidak boleh dibuang. Tidak boleh dibuang. Apa yang mereka lakukan, mereka akan simpan, tumpukan di satu tempat. Nanti kalau mungkin sudah waktunya untuk dikubur, mereka akan doakan lalu dikubur. Jadi semua yang namanya peralatan buat keagamaan itu tidak boleh dibuang. Seperti doa-doa nanti Bapak Ibu masukkan ke dalam tembok ratapan, itu akan dikumpulkan lalu dijadikan satu, kemudian didoakan baru dikubur. Makanya saya suka bilang sama guru-guru untuk doa, jangan di sini tulis. Kalau memang dari Indonesia ada yang menuliskan doa, ya kan? Kita tidak tahu, ya kita titip. Tapi kalau kita sudah tahu apa yang mereka titip, di sana berdoa saja. Kalau tahu kita tutup tembok, siapa yang mau naik ke surga? Gak mungkin ada malaikat turun untuk ambil atau tukang pos, ya kan? Berdoa saja. Itu bisa saya sebutkan. Ya kan? Tidak ada tukang pos yang antar suratnya nanti. Oke, tapi kadang-kadang mereka mau mengikuti tradisi orang-orangnya. Cuman biasanya kalau misalkan doanya itu rahasia, dari Indonesia mereka tidak mau kita buka, oke, kita ambil bawa, kita masukkan ke tembok. Tepuk sama-sama. Katakan haleluya. Haleluya. Tiga kali apa? 1, 2, 3. Haleluya. 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 Yang di Zoom sama-sama nyanyi yuk. Janjimu terang di jalan-jalanmu, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Siapa yang mau terbang dengan rencana Tuhan yang indah pada waktunya? Saya. Yes, coba kasih jarak sedikit. Kalau terbangnya begini itu beremprit Bapak Ibu ya. Coba maju kayak Pak Kris nih. Maju, rentangkan saya Bapak Ibu. Apa yang kau tabur, coba yang di rumah juga ya. Kalau bisa berdiri ya. Rentangkan sayapnya. Di awal bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu dikit mau terus terbang Pak Ibu. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Adalah Allah yang sebenar-benarnya. Katakan Allah yang sebenar-benarnya. Kalau yang dari atas turun ke bawah, kalau nggak balik lagi, menurut Anda, kira-kira ada jaminannya nggak? Anda merantau, tapi nggak balik lagi. Ada artinya nggak? Nggak ada artinya. Demikian juga keberadaan Allah untuk manusia. Ketika dengan begitu besar kasihnya akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ia mati buat saudara dan saya, ia bangkit. Tapi kalau cuma bangkit, lalu dia tidak naik kembali ke sorga, kira-kira ada tempat nggak buat kita yang percaya? Tidak ada. Jadi penting peristiwa bagaimana Allah turun ke dunia, inkarnasi jadi manusia dan kembali ke surga. Kenapa lebih menjadi penting? Kenapa menjadi penting Bapak Ibu? Karena dengan adanya peristiwa kenaikan Isa Al-Masih, maka akan diberikannya satu jaminan. Yaitu apa Bapak Ibu? Penghibur, katakan penghibur. Penghibur. Iya.
yang lokasinya, ingat lokasinya, tapi bukan pohon yang dinaiki, jenis yang sama tapi beda tahun. Kalau ini baru ratusan. Zakius kapan? 2000 tahun yang lalu. Ya, jadi lokasi menurut tradisi adalah tempat yang ini. Nah, di belakang ada gereja, jarang sih yang masuk ke sana, di mana ada tradisi katanya itu adalah rumah dari Zakius. Ya. Jadi ini ada pohonnya, namanya sikamor. Kalau dibilang pohon ara, bukan juga karena dia tidak berbuah. Ya, jadi ini namanya pohon sikamor. Jadi mungkin yang sudah ke Tanah Suci bisa menyebutnya pohon sikamor, bukan lagi pohon ara. Ara itu pohon ara yang berbuah, yang kita di Gunung Tabor kita lihat banyak pohon ara, ataupun di Bukit Zaitun banyak pohon ara yang kata kalau yang hijau-hijau itu stasiun dari gondola, ya, baru jalan menuju ke biara, itu ada orang gitu. Ini yang namanya Bukit Pencobaan. Di dalam biara sana, di dalam biara. Oh, sudah dibuat biara yang baru. Kita mau naik kapal gantung berapa nih? Mumpung sepi. Yang duluan Jangan lupa Pak Presiden dikasih tahu pohon kurma yang dimakan tadi itu loh. Mana itu pohon pisang di gurun itu, yang pohon kurma. Oke, yang mau foto depan sini ada tulisan Mount of Temptation. Silakan. Itu kan tergantungnya. Iya, di stasiun warna hijau itu. Yang hijau baru jalan ke arah sana. Kita biasanya guru hanya sampai sini, cuma bisa memandang. Kalau memang ada waktu baru bayar di sana $30 PP di atas, sama turun lagi. Ini sama kabar? Baik. Apa kabar? Baik. Oke, ini Bapak Ibu dari sini dari Jericho 3 kualitas dari kurma. Ini Bapak Ibu kurma nomor 3, kecil kurma keras, kurma tahan lama. Ini Bapak Ibu 1 kilo $8. Bayar 3, 24. Harga khusus dari Indonesia. Bayar 3, 20. 20. Kalau dia Bapak Ibu 50. Oke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kurma nomor 2. Ini Bapak Ibu kurma nomor 2, besar kurma keras, kurma tahan 6 bulan. Ini Bapak Ibu majhul kimia, tidak asli. Kita bayar ini 1 kilo $15. Bayar 3, 45. Harga khusus 3, 40, tahan 6 bulan. Oke Bapak Ibu, ini Bapak Ibu kurma nomor 1. Sama coba dari mobil, nama Al-Majul. Apa nama? Al-Majul. Ini Bapak Ibu bisa kurma enak kurma. Ini Bapak Ibu bisa kurma enak kurma tidak kimia asli. Dari di sini dari Jericho. Ini Bapak Ibu from my house. From my house. Ini Bapak Ibu 112. Bayar 3. Bayar 3.36. Bayar Bapak Ibu 5, tidak 60 saja. For Abuna Group 50. Berapa 5? 50. Berapa tahun? 2 tahun. Berapa tahun David? 2 tahun. Masuk David, masuk di sini. 2 tahun. Masuk. Suruh masuk. Ngapain lo? Berapa tahun? 2 tahun. Ini jawab, ini ada hadiah. Boleh tapi jangan sampai kena mata. Awas pelan-pelan. Alfa. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk
Udah tutup. Ibu Natali. Satu orang satu supaya semua kebagian. Satu-satu Bapak Ibu. Terima kasih Mahmud. Satu orang satu supaya semuanya kebagian. Saliahe wa wagamin. Salwahe ya wagamin. Buat yang lainnya dulu, yang lain. Res. Yang res. Oh, merah. Already? Beli di mana katanya Pak? Oke. Kamu enak nggak sih ini sebuah keajaiban? Jadi kau lah. Udah berapa kali sih? Iya. Saya akan mampu, cuman bedanya saya juga ada beberapa minta video. Muslim supaya mereka tidak takut supaya mereka tidak takut diintimidasi. Contohnya saya punya teman-teman juga di Yobe, kota Yobe, Tel Aviv. Itu juga ada namanya Muslim, ada yang namanya ulama, tapi ini Kristen. Karena mereka masih merasa ketika potongan mereka masih tidak. Jadi biasanya setelah itu cuek gitu. Aku bisa menegur kalau nantinya korban. Jadi saya bersyukur karena saya dapat ini juga bersyukur. Ini minggu lalu saya dapat hijaudah, minggu ini saya dapat. Belum lagi historical bahwa itu semua yang memang benar-benar tangan Tuhan yang membuat Bapak Ibu dan sekian. Kenapa tadi Pak Henry juga berusaha untuk membuka tempat? Mungkin sebagian orang ada yang berpikir, udahlah, pasti ada apa sih? Juga sudah ada masjid. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah gambaran kehidupan kita. Jangan pernah mudah menyerah dengan keadaan. Ya. Saya kasih ke Pak Henry, jangan pernah mudah menyerah dengan keadaan. Katakan sama-sama dengan saya. Jangan pernah mudah menyerah dengan keadaan.
kayaknya pengen latihan Setelah hari raya ya hari permintaan Yerusalem, dan kemudian ini malam ini kan Sabat, jadi ya mereka sekalian mau dan membuat orang lain waktu הנה התמונה המפורסמת של אלנבי, הגנרל הבריטי, שאחרי קרבות קשים בעזה ובבאר שבע, שבאמת המוני הרוגים, הגיע לפה, וירושלים נכנעת. כמה פעמים ירושלים נכנעת? 4 פעמים. שני חיילים זוטרים ככה מסתובבים, Jadi untuk Rampang sudah jalan di tembok, lagi ada perbaikan, jadi kita bisa masuk ke museum dan kita arkeologi sini. Jadi
makanya disebut sebagai Tower of David atau Menara Daud. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Raja Daud. Tidak ada hubungannya karena ketika era Bizantium, tempat ini orang-orang Bizantium menganggap bahwa di sini adalah bagian dari kota Daud atau Bukit Zion. Sebenarnya bukan di sini. Jadi di sini sebenarnya adalah istana dari Raja Herodes. Tempatnya. Jadi kita bisa lihat di sini masih bangunan-bangunan dari sisa istana Raja Herodes. Kemudian nanti di sana kita bisa lihat lagi tembok pertama yang dibangun. Nah, kemudian tempat ini sudah berubah seperti masjid. Nanti kita kalau ke bawah sana ada bagian-bagian dari umat-umat Muslim. Kalau Bapak Ibu lihat menara di sana, ini dari zaman Ottoman. Ya, jadi sebenarnya ini adalah istana dahulunya. Bukan ini istana Raja Herodes atau di kamar salah satu. Kemudian mereka Spätzle. wow. Jalan terus. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan
setiamu yang ku alami banyak perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami nyatakan Tuhan, bersyukur Tuhan Yesus buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini kau adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur Dari dasar hati saya dengan tulus saya mau ucapkan mohon maaf kalau selama dalam pertemuan Bapak Ibu semua ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi semua didasarkan dari apa yang Tuhan sampaikan dan letakkan di dalam hati saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai gembala rohani Bapak Ibu. 9 hari ini saya merasa bangga memiliki domba-domba yang akan menjadi leader-leader masa depan. Bapak Ibu akan menjadi history maker. Saya berdoa 1 hingga 2 sampai 3 tahun ke depan akan ada nama-nama yang muncul, dipromosikan, ditempatkan di suatu tempat, dipercaya untuk memimpin sebuah divisi dan diberangkatkan kembali untuk memenuhi panggilan ke rumah kediaman Allah, yaitu tanah perjanjian. Amin. Amin. Dan sampaikan salam hormat saya mewakili keluarga dan juga Nazaret untuk seluruh kerabat keluarga Bapak Ibu semua yang sudah mendoakan, ya, baik pasangan hidup